sampai para ulama menyebutkan balagh darajah mujtahid mutlak. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas. Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini sahabat, yang mana Imam An-Nawawi ini Masya Allah karangan kitabnya sangat banyak sekali. Ada Al-Majmu', Al-Adhkar, Riyadhus Shalihin dan lain sebagainya. Ini Imam An-Nawawi. Yang kedua Imam Asy-Syafi'i sahabat. Imam Asy-Syafi'i ini konon di dalam kandungannya saja sudah wali 4 tahun sahabat. Saat dalam kandungan itu melihat banyak keajaiban ibundanya. Karena ibundanya orang yang solehah. Karena abahnya Imam Asy-Syafi'i tahu kan kisahnya, bahwasanya memakan buah di sungai, yang akhirnya mencari siapa yang punya, dan akhirnya tidak mau dimaafkan kecuali dia mengabdi abahnya Imam Syafi'i, Imam Idris ini, dan akhirnya menjadi budaknya dan lain sebagainya, dan dikawinkan dengan putrinya yang solehah, yang katanya tuli buta, maksudnya buta tidak melihat maksiat, tidak mendengarkan gosip buruk dan lain sebagainya. Nah, itulah pasangan yang soleh dan solehah. Ketika hamil Imam Asy-Syafi'i melihat bintang-bintang keluar dari perutnya. Ketika beliau, ibundanya dan keluarganya bertanya kepada ulama ahli mimpi, takwil mimpi, dan mengatakan akan lahir darimu seorang yang sangat alim, yang ilmunya menguasai kepada sejagat raya ini. Ini sahabat yang direndahkan ulama madhab kita, di mana akhlaknya, di mana adabnya, terlepas benar atau tidak. Kalau saya mengatakan itu tidak benar, bisa saja diada-ada. Terlepas benar atau tidak, itu tidak boleh ditulis dalam kitab, apalagi menjatuhkan seperti itu sahabat. Jadi Imam Syafi'i itu dalam ilmu zahir dengan Habib Zain bin Semit ini, Habib Ahmad bin Zain bin Semit ini sama dalam ilmu syariat. Sedangkan dalam kewaliannya jauh katanya sahabat. Wallahi saya tidak percaya sahabat. Sama sekali tidak percaya. Dan saya mengatakan ini tidak benar. Cerita tidak benar. Nah, ini sahabat, kalau kedengeran kisah ini dari muhibbin, pastinya membela, tidak ada ghirah lagi kepada Imam An-Nawawi, kepada Imam Asy-Syafi'i, seperti itu. Seperti yang saya baca sahabat, mari kita baca ini respon dari muhibbin yang kami tahu sahabat. Di sini dijelaskan dalam situs, nama situsnya Mujitrisno wordpress.com sahabat. Nama situsnya Mujitrisno. Di sini dijelaskan ketika dia mengutip yang saya baca barusan tentang mimpi Imam Syafi'i dan lain sebagainya, dia mengatakan seperti ini sahabat. Ada 2 hal yang harus diperhatikan. Katanya ada 2 hal yang harus diperhatikan. 1. Habib Muhammad bin Zain bin Semit menukil perkataan Imam Abdullah Al-Haddad tersebut dengan redaksi ka'anna, yang dimana lafaz ka'anna diantaranya maknanya adalah syak wadzon, yaitu menduga-duga menurut dia, sebagaimana dijelaskan dalam Mu'jam Al-Ghani. Sehingga dalam menukil perkataan Imam Al-Haddad tersebut, beliau ragu atau hanya menduga, bukan berdasarkan keyakinan katanya. Jadi dibela itu menduga sahabat ya, nanti faktanya yang disebarkan kita buktikan bersama. Jadi dia mengatakan tidak, karena itu hanya menduga antara syak dan dzon, tidak memastikan dan lain sebagainya. Yang kedua, andai kata pun nisbat perkataan terhadap Imam Al-Haddad itu benar dan yakin, maka sama sekali perkataan itu tidaklah bermasalah. Tidak bermasalah katanya sahabat, seolah-olah adabnya benar, tidak bermasalah. Siapa Imam Syafi'i? Dari hadis Nabi khairukum qarni saja sudah jauh sahabat. Imam Syafi'i tabi'in sahabat. Jadi sudah jauh sekali. Terus dia melanjutkan, karena perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan katanya. Padahal sudah jelas membandingkan dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu tidak diberi lautan ilmu yang diberi, yang dibukakan kepada Habib
Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Sudah jelas itu perbandingan itu. Pasti sudah jelas itu. Tidak menduga-duga lagi. Namun yang kena pada Imam Asy-Syafi'i. Namun kita buktikan habis ini. Jadi di sini dijelaskan, tidak katanya perkataan itu bukan dalam rangka membandingkan apalagi merendahkan. Melainkan itu hanya berupa harapan dan doa sang guru terhadap muridnya. Nyatanya sahabat yang disebarkan pidato di sana di sini kaum Ba'alwi ini, yaitu memang merendahkan, membandingkan. Buktinya video ini sahabat. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. هذا يقولون الشافعي يعني في الظهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Nah, itu faktanya sahabat. Jika tidak ada digital video ini, maka Muhyiddin membela dengan berapa alasan alibi dan lain sebagainya. Padahal jika kita netral, mengkosongkan, tidak pro sana, tidak pro sini, ini adalah su'ul adab sahabat. Sudah jelas, barusan itu ada syekh dari Yaman, ditarjim oleh, kalau tidak salah, Habib Jindan itu yang mentarjem itu, yang mentarjemah itu. Kalau tidak salah Habib Jindan, bisa cari videonya. Sudah jelas pada ilmu zahir, ilmu syariat, seperti Imam Asy-Syafi'i. Katanya Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini. Namun di dalam ilmu kewalian batin jauh di atasnya. Itu sudah jelas. Ini cuma satu video sahabat, banyak video-video yang lain. Jadi semoga kita ini bisa netral, bisa tegas, dan bisa mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Dan kami sangat kecewa, sangat menyayangkan. Jika kami boleh berpendapat, tolonglah hapus ini dari kitab-kitab Ba'alwi yang menyinggung Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyinggung Imam An-Nawawi, yang menyinggung Imam Asy-Syafi'i. Karena selagi ini ada, saya yakin akan ada gejolak-gejolak lebih besar pada berapa tahun ke belakang. Seperti itu sahabat. Sekian sahabat, semoga kita selalu diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tidak fanatik kepada apapun dan semoga kita bisa tegas mana yang salah, mana yang benar, kita tetap. Maka dijawab oleh Imam Abdullah bin Umar bin Yahya, amma khali Tahir bin Husain bin Tahir ijtama'at fihi syurut al-imamah al-uzma. Terpadukan pada diri pamanku Tahir bin Husain persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin. Sempurna. Persyaratan untuk menjadi Amirul Mukminin, dan itu nggak gampang.